tentang cerai melalui SMS, ya. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam yatakallamu au ya'malu bihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan apa yang terlintas dalam batin umatku selama belum diucapkan atau dilakukan. Sebelum diucapkan kata cerai, sebelum ditulis, itu tidak dianggap dengan perceraian atau satu perbuatan yang bisa menghasilkan satu hukum tertentu, ya. Sebelum diucapkan, sebelum dilakukan, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika sudah sempat tertulis kata perceraian, ya, dari kata-kata selama belum dikatakan atau dilakukan dalam hadis tersebut, para ulama fikih membuat kesimpulan bahwa cerai melalui tulisan adalah cerai yang sah, ya. Jika ada orang yang telah mencerai istrinya lewat SMS, maka perceraian ini atau kata cerai dari suami ini sah, ya. Dan kita pahami bersama bahwa mengirim SMS merupakan bentuk dari kata atau perbuatan, ya, aksi dari seseorang tersebut, karena bukan dibatin lagi kalau sudah ditulis di SMS, ya. Para ulama juga mengatakan bahwa SMS dihukumi sebagaimana layaknya surat. Sementara para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan, ya. Dalam hal ini ada sebuah kaidah fikih, ya, al-kitabatu bimangzilatil qaul, ya. Jadi tulisan itu statusnya sebagaimana ucapan, ya. Karena tulisan itu lahir dari apa yang ada di dalam hati atau pikiran seseorang, ya. Karena itulah para ulama sepakat bahwa talak atau cerai dengan tulisan atau dengan SMS hukumnya sah, ya. Kemudian tentang SMS cerai dari suami sebanyak 3 kali misalnya, jika dilakukan dalam waktu yang berbeda dan telah diselingi oleh rujuk, maka telah jatuh talak 3 atau cerai 3. Jadi dia SMS, kemudian suami rujuk lagi, kemudian SMS lagi, dirujuk lagi sampai 3 kali, maka dihitung dengan talak atau cerai 3 kali, ya. Maksudnya antara cerai yang satu dengan cerai yang kedua, ya, kata cerai yang diucapkan oleh suami telah dipisahkan dengan rujuk, ya. Dan antara cerai kedua dengan cerai ketiga tadi juga dipisahkan dengan rujuk, ya. Bila sudah 2 kali cerai dan 2 kali rujuk lalu mengatakan atau SMS cerai lagi, barulah dikatakan talak 3, ya. Artinya tidak sah lagi bagi suami untuk kembali kepada sang istri tadi yang telah dicerai 3, ya. Ketika telah jatuh talak 3, maka tidak ada lagi kesempatan buat suami istri untuk rujuk lagi, kecuali istri yang ditalak 3 tersebut menikah dengan laki-laki lain, ya, kemudian telah digauli, ya, berhubungan badan. Kemudian suatu saat, ya, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu suami barunya menceraikan istri tadi, kemudian tanpa merujuknya lagi hingga selesai masa iddahnya, baru, ya, suami yang pertama berhak untuk menikahi mantan istrinya yang telah menikah dan digauli oleh suaminya yang menceraikan yang baru tadi, ya. Namun jika suami Anda SMS cerai 3 kali dalam satu waktu, misalnya ada seorang suami dalam satu waktu SMS 3 kali, terkadang kan satu SMS itu mungkin karena sistem error, ya, itu terkirim beberapa kali, ya. Karena lewat SMS menggunakan sistem, ya, sistem operator, ya. Ternyata terkirim 3 kali, ya, dan belum dipisahkan dengan kata rujuk, ya. Maka banyak ulama mengatakan masih dikategorikan satu talak atau satu cerai, jatuhnya satu maksudnya. Ketika baru talak 1, jika dalam masa iddah suami merujuki istrinya, rujuk kembali kepada sang istri dengan kata langsung, saya rujuk kepada engkau, kemudian atau dengan berhubungan badan, ya, dan lain sebagainya, atau dengan mengajak masuk ke dalam kamar, ini sudah bentuk rujuk, ya. Kemudian sang suami merujuk, maka tidak perlu diadakan akad nikah yang baru lagi, ya. Cukup bagi suami mengatakan rujuk kepada istri, ya. Atau bisa dengan tadi, ya, berhubungan dengan suami istri, mengajak istri masuk ke dalam kamar, ini bagian dari bentuk rujuk, ya.
Adapun jika suami merujuk istri setelah keluar dari masa iddahnya, maka harus dilakukan akad nikah yang baru, ya, seperti halnya menikah untuk pertama kali, ya. Dan masa iddah istri yang dicerai adalah 3 kali haid, ya. Dari kasus ini bisa kita ambil pelajaran pentingnya istri mematuhi perintah suami, ya, selama bukan dalam hal kemaksiatan. Kalau misalnya dilarang untuk keluar rumah, untuk pulang ke rumah orang tua, pergi ke pasar, selama itu bukan dalam rangka kemaksiatan, wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, abdun abikun min mawalihi hatta yarji' wa imra'atun asad zawjaha hatta yarji'." Ada dua golongan yang sholat mereka tidak melewati kepala-kepala mereka. Maksudnya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, ya. Siapakah dua golongan tersebut? Yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya, lari dari tuannya sampai ia kembali lagi, ya. Kemudian yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya hingga kembali taat kepada suaminya. Jadi besar sekali, ya, resikonya ketika seorang istri tidak taat kepada sang suami. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tabrani, dan hadis tersebut insyaallah sahih, ya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang wanita jika telah menikah maka suami lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan kedua orang tuanya, dan menaati suami dalam hal yang baik, ya, yang ma'ruf, itu lebih wajib daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Bukan berarti orang tua disepelekan, bukan. Artinya ketika dibandingkan hak suami dengan orang tua, itu jauh lebih besar hak suami untuk ditaati bagi seorang istri, ya. Dengan adanya ketaatan istri terhadap suami, maka akan memperkuat ikatan pernikahan, ya. Akan lebih terjalin kuat lagi. Kemudian memahami pentingnya mendukung serta memahami psikologi suami dalam kondisi yang tadi ditanyakan, ya, sehingga tidak memancing ketegangan di dalam rumah tangga. Jadi tadi, ya, kalau memang sudah sempat tertulis kata cerai, ya tadi, ya, para ulama telah menjelaskannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi keluarga ibu. Wallahu ta'ala a'lam, ya.